Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم: باب الأضحية هي سنة مؤكدة ولا تجب إلا بالنظر وبقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولا يجزئ إلا الإبل والبقر والغنم ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Majlis Ta'lim Masjid Nurul Jannah yang insyaallah senantiasa ada dalam taufik hidayah serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan guru kita al-mukarram wal muhtaram Ustazun al-Fadil Al-Ustaz Amil Qasim mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirnya fillah, Ustaz Ajab Sunaria SPDI, para tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh yang alhamdulillah istiqomah hadir pada kajian kita setiap Ahad malam Senin ba'da maghrib di Masjid Nurul Jannah. Mudah-mudahan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang membawa barakah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu juga, Ustaz. Baik, ada ibu-ibunya juga. Iya, tadi saya. Ibu-ibu ada ya? Ada. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini berdasarkan perhitungan kalender Hijriah adalah tanggal berapa Zulqa'dah sekarang? Zulqa'dah 2. Begitu ya, kalau ditanya tanggal Islam kita pada ngeblank semua ya. 28 kan? Hah? Kalau bulan Juli tanggal berapa sekarang? Oh, langsung nyaut dia. Langsung nyaut tuh. Connect langsung. Saya apa ingat tanggal gajian ya. Emang begitu kita, padahal kita punya tanggalan sendiri ya, tanggalan Hijriah, tapi kita lebih familiar, lebih lebih dekat dengan tanggalan Masehi. Ya enggak apa-apalah, emang sistemnya kayak begitu ya. Bapak sekalian dan Ibu, malam ini malam Selasa, jatuhnya malam 29 Zulqa'dah. Jadi umur bulan Zulqa'dah ini hanya mencapai 29 hari berdasarkan kalender Hijriah. Jadi esok Selasa adalah hari terakhir di bulan Zulqa'dah. Maka hari Rabunya adalah tanggal 1 Zulhijjah. Ya, yang mana kita tahu Zulhijjah ini yang lebih kita kenal dengan istilah namanya bulan haji. Baik Zulqa'dah maupun Zulhijjah, dua-duanya adalah bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan yang sangat istimewa khususnya untuk umat Nabi, yaitu bulan Ramadan. Tetapi selain bulan Ramadan, ada juga bulan yang sangat mulia di sisi Allah yang disebut dengan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Mana itu bulan-bulannya? Yaitu bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau Zulqa'dah bahasa kitanya bulan Hafid. Kenapa disebut nama Hafidnya? Bulan kejepit. Semuanya serba kejepit ya. Usaha kejepit, ekonomi kejepit. Nah ini. Nah sebentar lagi akan habis masuk kita bulan haji, maka kita harus lebih fokus lagi untuk meningkatkan ibadah kita.
Karena memang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu harus kita perbanyak dengan amaliyah-amaliyah saleh. Apa di antaranya? Di antaranya banyak sekali keterangan yang mengatakan bahwasanya kita dianjurkan ketika memasuki tanggal 1 bulan Zulhijjah kita melaksanakan puasa sunnah. Dalil sahihnya adalah di mana perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya asyharul hurum itu, bulan-bulan yang mulia itu sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak amal soleh, di antaranya adalah berpuasa. Kalau kita sanggup puasa 9 hari puasanya Pak, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau sanggup, insya Allah. Kalau enggak begitu sanggup dari 9 ya minimal 2 hari dah, jangan sampai kagak. Tanggal 8 sama tanggal 9. Tanggal 8 disebut hari tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah. Tarwiyah dan Arafah. Kalau tarwiyah ini dahulunya Pak, sejarahnya adalah hari di mana Nabi Ibrahim memikirkan tentang mimpinya menyembelih Nabi Ismail. Tarwiyah itu artinya berpikir dan merenung. Tarwiyah artinya berpikir dan merenung. Itu adalah hari di mana Nabi Ibrahim merenungkan mimpinya. Bayangin Pak, yang dimimpikan adalah perintah Allah untuk menyembelih putra satu-satunya Nabi Allah Ismail, yang waktu itu riwayat mengatakan umurnya baru 11 tahun, ada yang mengatakan ulama 12 tahun, anak satu-satunya ya, yang paling disayang-sayanginya. Mimpi berulang-ulang sehingga Nabi Ibrahim memikirkannya di hari tarwiyah. Nah, besokannya hari Arafah. Arafah itu dikata Arafah. Nabi Ibrahim saking ingin memikirkan tentang mimpinya ini, beliau berjalan sampai berhenti di sebuah tempat ya, yang akhirnya tempat itu, padang itu dinamai dengan padang Arafah. Arafah dari kata Arafah artinya mengetahui. Disinilah saat dimana Nabi Ibrahim dia berhenti sejenak, berhenti bahasa Arabnya wukuf. Berhenti bahasa Arabnya wukuf. Wukuf beliau di sebuah padang yang cukup luas, lalu beliau mengetahui bahasa Arabnya Arafah atau nama lainnya Arafah. Mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya mimpi yang ia alami itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keesokan harinya tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha adalah saat di mana Nabi Ibrahim akan mengeksekusi putra laki-laki satu-satunya. Itu sejarahnya Pak. 8, 9, 10. 8 disebut tarwiyah, hari berpikir merenung. 9 disebutnya Arafah, hari di mana Nabi Ibrahim wukuf di sebuah tempat dan mengetahui, meyakini bahwa asalnya ini adalah perintah Allah. Dan tanggal 10-nya hari di mana penyembelihan Nabi Ismail, yang sejatinya ternyata itu hanya bentuk ujian dari Allah, sampai di mana kekuatan, ketaatan, keimanan, ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta benda, anak satu-satunya rela dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengorbanan ini penting, Pak, karena tolak ukur seseorang ya mendapatkan cinta sejati dari Allah sampai sejauh mana pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak cinta nggak sama si ibu? Masih cinta nggak? Oh, waduh. Mau jangan-jangan? Karena saking cintanya sama si ibu, bapak rela berkorban. Pergi pagi, pulang pagi. Loh, pergi pagi, pulang pagi lagi. Kepala di bawah, kaki di atas, jungkir balik bapak. Peras keringat, banting tulang, bahkan kadang-kadang banting piring juga, kan gitu. Buat siapa ini? Buat keluarga yang kita cintai. Itu namanya pengorbanan. Begitupun si ibu, cinta yang begitu besar buat keluarganya, dia rela berkorban apa saja untuk keluarganya, untuk suami dan anak-anaknya. Inilah pengorbanan. Ini esensi yang sesungguhnya daripada Idul Adha nanti. Nah, kita disunahkan puasa. Kenapa kita puasa? Karena kita tidak melaksanakan ibadah haji.
Kalau yang wukuf di padang Arafah, jamaah haji tidak usah puasa. Kita mah nggak berangkat haji, maka tanggal 8 dan 9-nya kita disunahkan puasa, Pak. Bahkan pahalanya, Pak, gede. Ini mau dibilang harganya murah, barangnya berkualitas. Harganya murah, barangnya berkualitas. Puasanya timbang 2 hari, Selasa, hari Tarwiyah dan Arafah, tapi balasannya adalah pengampunan dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Menang banyak kan? Menang banyak, Pak. Saya tanya, Pak, dosa kita banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Waduh, ngaku alhamdulillah. Sama saya ternyata. Dosa kita banyak ini, Pak. Masya Allah, 1 tahun ke belakang ditambah 1 tahun yang akan datang, dosa kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak ini. Dosa setahun, Pak, kalau dikumpulin itu berapa? Nah, itu dia. Setahun ke belakang dosa kita, belum yang akan kita lakukan nanti. Banyak. Nah, makanya ini kalau bisa jangan sampai ditinggal puasa hari Tarwiyah dan Arafah. Ustaz, saya mah pekerja berat. Kerjaan saya ngojek kan panas. Apalagi saya kuli bangunan, saat ngaduk semen, nggak kuat kalau puasa 2 hari mah. Gimana kalau sehari aja? Oke, deal. Deal dah kalau gitu. Pokoknya Arafah jangan ditinggal dah tanggal 9-nya. Wayahnya yang tanggal 9 jangan ditinggalin. Ya. Orang-orang 9 hari, kita mah tanggal 9-nya. Orang-orang 9 hari, kita hari ke 9, sama aja, beda dikit ya. 9 hari ke-9 kan gitu. Nah, Arafah jangan ditinggal, insya Allah. Tuh ya, silakan, Pak ya, sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah, kita tingkatkan ibadah kita. Kemudian Bapak sekalian, setelah berpuasa, amaliyah yang paling utama. Oh iya, ingat, ketika masuk tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, subuhnya itu sudah boleh takbiran. Dalam mazhab Syafi'i, takbirannya Idul Adha dimulainya tanggal 9 Dzulhijjah waktu subuh atau hari Arafah. Kalau di kalender ini 10 Dzulhijjah, Idul Adha jatuhnya hari Jumat. Berarti kita malam Jumat tuh ya takbirannya. Nah, sebenarnya Kamis subuh itu sudah boleh takbiran. Kapan? Setelah sholat subuh itu sudah boleh takbiran. Nanti johornya, habis johor takbiran lagi, habis asar takbiran lagi. Nah, nanti habis maghrib malam Jumat takbiran itu semalaman suntuk. Ya, takbiran semalaman suntuk sambil nungguin embe sama sapi di sini ya. Amin. Kalau ada. Ya. Nah, takbir ini berlangsung terus sampai tanggal 13 Dzulhijjah, berarti takbiran Idul Adha 5 hari. Kalau Idul Fitri cuman semalaman plus pagi. Kalau Idul Fitri mah malam takbiran sampai subuh, habis subuh, sebelum Id, sesudah Id selesai takbirannya. Kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha dari subuh hari Arafah 9 berarti 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari takbirannya. Berarti kalau dihitung harinya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari Senin asar. Senin ba'da asar itu masih boleh takbiran. Nah, malam Selasanya maghrib udah selesai takbirannya. Jadi banyakkan Idul Fitri apa Idul Adha ini takbirnya. Makanya sebenarnya, Pak, lebih besar Idul Adha. Makanya disebutnya Idul Akbar sebenarnya. Cuman di kita mah ramanya Idul Fitri ya. Iya, karena habis puasa sebulan sih gitu ya. Iya, ada THR-nya lagi. Iya. Padahal mah lebih istimewa Idul Adha daripada Idul Fitri sebenarnya mah ya. Nah, itu takbirannya. Takbirannya berapa hari, Pak? 5 hari. Diamalkan nanti ya. Nah, jadi dari mulai Kamis dari mulai 9 subuh ya, hari Arafah sudah mulai takbiran. Insya Allah. Baik, tanggal 10-nya kita disunahkan berkurban.
Bapak sekalian, kita harus pahami bahwa berkurban itu dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Tapi ulama mengatakan tak berdosa di sini tetapi mengalami kerugian kalau sunnah ditinggalkan. Muakkadah artinya sangat dianjurkan, hampir-hampir mendekati wajib. Jadi sunnah muakkadah ini sunnah yang hampir mendekati wajib. Kok bisa begitu? Saking dianjurkannya oleh Nabi. Mana dalilnya? Beliau katakan, man wajada lahu sa'atun walam yudhahi, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, yang punya rezeki, depositnya banyak, ya di rekeningnya belatak misalkan, tapi tidak mau berkurban, maka sabda Nabi, fala yakrobanna musallana, maka jangan deket-deket orang itu ke tempat sholat kami. Ini kalimat kinayah, kalimat kiasan. Maksudnya apa? Maksud Nabi jangan deket-deket tempat sholat kami, maksudnya udah jangan jadi golongan kami dah kalau gitu mah. Jangan jadi umat kami kalau begitu mah. Apa sebab? Punya kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkurban. Nabi ngancem fala yakrobanna musallana, jangan deket-deket tempat sholat kami. Artinya apa? Udahlah jangan jadi golongan kami yang begitu mah, kata Nabi itu. Berarti kan serius ini Pak ya? Serius nggak kira-kira ancamannya? Serius, ancamannya serius, nggak main-main Nabi. Tapi disinilah yang mengakibatkan bahwa Imam Syafi'i menghukuminya sunnah muakkadah, hampir-hampir wajib walaupun sunnah. Wala tajibu ila bin nazri, tidak jadi wajib ini kurban kecuali dinazarkan. Bapak yang nazar kurban, maka status hukumnya berubah jadi wajib. Mana contohnya? Contohnya begini, saya nazar bahwa tahun ini saya akan berkurban. Nah, berarti Bapak wajib berkurban tahun itu. Kenapa? Karena sudah nazar. Nah, kalau sudah dinazarkan begitu, maka naik status hukumnya menjadi wajib. Atau misalkan begini, saya nazar mau kurban buat bapak saya misalkan, atau buat ibu saya, itu pun jadi nazar wajib. Karena bapak yang nazar, berarti bapak yang kena kewajibannya, walaupun itu atas nama orang tua kita misalkan. Seperti itu Pak ya. Baik. Nah, perbedaannya, kalau kambingnya, kalau kurbannya itu kurban sunnah tidak dinadarkan, maka sang pemilik kambing, orang yang berkurban, boleh mencicipi ala kadar daging kurbannya. Kalau mau ngikutin Nabi kita itu kalau berkorban, yang beliau ambil itu adalah sepotong hatinya. Jadi hati kambing diambil, itu yang Nabi ambil. Kalau di kita apa? Paha belakang lagi yang montok gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh. Ya, tapi kalau mau ikutin Nabi kita mah yang diambil timbang hatinya doang. Dan jangan sampai nggak diambil sama sekali. Wong Nabi contohkan kok, orang yang berkurban dibolehkan bahkan harus. Kenapa? Karena ini kambing barokah, kambing berkah, kambing yang digunakan untuk ibadah. Ini kambing berkah ini, makanya walaupun sedikit harus diambil bagian itu. Supaya apa? Dapat keberkahannya. Jangan tidak sama sekali. Ya, kalau ingin ikut yang Nabi lakukan, Nabi itu hanya mengambil hatinya saja, hatinya doang gitu. Nggak banyak yang beliau ambil. Yang penting cukup buat beliau dan keluarganya saja. Gitu. Tapi kalau yang sudah terjadi kebiasaan di kita, jatahnya satu paha, ya sudah, nggak masalah, silakan, nggak masalah ya. Oke, era bisa si Ustad. Enggak, ya itu udah kebiasaan, nggak masalah, silakan ya. Ini mah kalau ingin seperti Rasulullah ya. Wala yujzi'u ilal ibilu wal baqar wal ghanam, tidak diperbolehkan kecuali dengan menggunakan binatang sejenis onta, sejenis sapi dan sejenis kambing.
Ya, onta, sapi, yang sejenis sapi apa? Kebo, ya. Kambing, sejenis kambing? Keledai. Boleh nggak pakai keledai? Rusak. Hah? Boleh nggak pakai rusa? Boleh. Kalau pakai kuda, nah ini pernah kejadian. Sayyidah Asma binti Abu Bakar, beliau pernah berkata, kami dahulu di masa Nabi pernah berkurban dengan seekor kuda. Ini pengakuan Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Beliau pernah berkurban dengan seekor kuda di zaman Nabi. Maka kuda ini masuk kategori binatang yang boleh dimasukkan untuk berkorban. Tapi ini pendapat yang lemah, Pak. Walaupun ada kejadiannya, tapi masyhur ulama memastikan, ya, berpendapat bahwasanya yang boleh itu onta, sapi, kerbau, domba, kambing. Udah jangan macam-macam dah, ya. Jangan rusak, jangan. Udah yang biasa-biasa aja. Nah ini, ya. Wa afdaluha badanatun summa baqaratun summa dhainatun. Yang paling afdalnya onta. Di urang mah hese dengan onta, ya. Makanya sapi. Kalau nggak sapi kerbau. Kalau nggak sapi kerbau domba. Domba dan kambing itu lebih afdal domba, Pak. Lebih afdal domba. Kenapa lebih afdal domba? Ya, karena domba itu usia 1 tahun saja sudah boleh dipakai kurban. Domba mah. Kalau kambing harus 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit, ya. Lebih sehari gitu. Kalau domba 1 tahun sudah boleh dipakai untuk korban. Domba mah gitu. Kalau kambing harus 2 tahun. Begitu. Wasabu siyahin afdalu minal badanah. 7 ekor kambing itu lebih afdal daripada seekor sapi atau seekor onta. Kok begitu? Nah, begini logikanya. 7 ekor kambing lebih afdal dari seekor sapi atau onta. Kok begitu? 1, lebih banyak darah yang ditumpahkan. Benar tidak? Lebih banyak kepalanya. Kalau kambing 7 berarti kepalanya 7. Ya enggak? Kakinya 28. Kalau kambing 7 kan ekornya 7. Torpedonya habis semua, torpedonya diambil bapak-bapak. Belum sempat dibagiin udah habis duluan. Nah, logikanya lebih banyak kambing, lebih banyak daging. Lebih banyak daging daripada seekor sapi. Tetapi kalau kondisinya misalkan seekor sapi lebih banyak dagingnya daripada 7 ekor kambing, ya lebih utama seekor sapi daripada 7 ekor kambing. Kenapa? Kambingnya kuntet semua. 7 sih 7, kepalanya 7, kakinya 28, lah dagingnya isinya tulang melulu. Dan mending sapi 1. Ya, ini dilihat dari kualitas atau kuantitas dagingnya. Ya, ulama katakan di sini lebih baik karena biasanya 7, mungkin di sini patokannya kambing Arab. Kambing Arab nggak ada yang kuntet, Pak. Orang yang gede-gede, kambingnya gede-gede. Ya orang kita, apa kambing-kambingnya cebol kan gitu. Ya, orang Arab gede-gede. Makanya 7 ekor kambing Arab itu lebih afdol daripada seekor onta sekalipun karena gede-gede. Di kita mah kambingnya bukan tipikal kambing yang besar, mungkin sebaiknya seekor sapi itu lebih afdol daripada 7 ekor kambing, begitu, ya. Sekarang warnanya, wa afdaluha al-bayda. Warna yang paling utama warna putih. Jadi kalau nyari kambing, warna yang putih bersih tanpa bercak. Yang beli kambing mandi dulu, yang beli kambingnya, ya. Biar dapat yang cakep. Kalau putih bersih sulit didapatkan, maka summa safra, maka carilah yang warnanya putih kekuning-kuningan. Putih butek. Apa? Kremnya. Kremnya. Kalau emang yang putih bersih nggak ada, cari yang krem. Yang krem juga udah susah jadinya. Summal gobro. Apa tuh gobro? Putih kehitam-hitaman. Ya. Warnanya putih tapi ada bintik-bintik hitamnya dikit, tapi ada kan gitu kan ya? Kambingnya putih, ada hitam-hitamnya dikit.
Nah itu boleh. Kalau emang nggak ada yang warna krem. Kalau yang begitu susah, sumal balqa. Al balqa itu jadi belang, putih dan hitamnya seimbang. Kan ada kambing begitu ya. Nah, kalau yang model begitu nggak ada juga, maka sumas sauda, pilihan berikutnya, ya udah yang hitam aja, hitam semua, dari mulai kepala sampai kakinya, ya, sampai ke daging-dagingnya hitam. Yang hitam gua nggak ada Ustaz. Ya udah cari yang warna hamro. Apa hamro? Berem. Ayo, ada nggak kambing merah? Hah? Ini sudah ada disebutin di sini. Mungkin merahnya agak kecoklat-coklatan, gitu ya. Nah, ini warna terakhir Pak. Warna kalau memang sudah tidak ada pilihan lagi. Jadi kalau mau dikumpulkan sifat terbaiknya, warnanya putih, kelaminnya laki-laki, badannya gemuk. Laki-laki, kulitnya putih, gemuk. Ini kayak si RW Usup tuh. Nah, Mas kan? Nah, udah dapat kita satu tuh. Putih, ya, laki-laki, gemuk. Si RW pisan itu. Nah, kalau mau cari yang paling abdul yang begitu Pak, kambingnya laki-laki, warnanya putih, badannya gemuk. Kok gemuk sih? Emang kenapa yang kurus? Nabi yang bilang. Apa sabda beliau? Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Gemukkan, besarkan hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kalian nanti di siratal mustaqim. Kan kalau kambingnya montok ditumpakinnya enak Pak. Ini jembatan siratal mustaqim nih. Bapak korban, kambingnya kambing gede, datang dia. Ketupak, gede. Ditungganginnya antep kan? Pas datang kambingnya kuntet. Ya elah. Kata kambingnya, perasaan gua nggak enak ini. Kecil ya, lama nyampenya. Ya ini makna lugawinya. Ya hadis ini dimaknai lugawi. Ya boleh jadi nanti memang betul-betul kambing kita akan datang di sirat itu. Kalau makna manawinya, kalau pemahaman secara maknawinya, secara hakikinya, mungkin bukan kambingnya yang datang, tapi kemampuan kita nanti untuk menyeberangi sirat itu seperti larinya seekor kambing. Cepet. Ya gitu. Bisa dipahami seperti itu kata ulama. Boleh jadi kecepatan kita nanti seperti orang yang berkendara, cepat. Nah, itulah keutamaan hewan kurban kita. Maka besarkanlah. Karena semakin besar tentu semakin banyak manfaatnya Pak ya. Semakin banyak dagingnya, semakin banyak dirasakan oleh orang lain. Seperti itu, ya. Nah, itu. Kemudian wasyartuha minal ibil, kalau onta syaratnya ayyakuna laha khamsu sinina tammatan. Umurnya harus 5 tahun. Kalau bapak korban pakai onta, umurnya harus 5 tahun. Wa minal baqari wal ma'zi, adapun sapi dan kambing umurnya adalah sanataini tamatain. Adalah 2 tahun yang sempurna. Tuh, kalau sapi dan kambing umurnya harus 2 tahun. Awas, kalau belanja hewan kurban yang teliti, tanya dengan baik. Jangan sampai kurang syarat. Sapi, kerbau, kambing harus 2 tahun. Wa minad dha'ni sanatun tamatun. Adapun domba cukup 1 tahun saja usianya. Tuh. Kalau domba lain dia. Walaupun baru 1 tahun sudah boleh dipakai untuk korban. Wa ala takuna jarba'a wa in qala, dan jangan ada luka koreng sedikit pun. Ya. Jangan ada budugnya kambingnya. Apalagi kalau ada luka yang membuat cacat permanen. Pincang misalkan, atau kupingnya potong, copot sebelah, congean, ya, borok yang parah, atau matanya picek. Nah, ini pun tidak boleh, buta tidak boleh, picek tidak boleh. Kalau tanduknya yang patah boleh, tanduk patah boleh, asalkan patahnya itu tidak terbawa dagingnya. Yang tanduk 2 nih Pak. Ini ya, jangan kecabut tuh tanduknya, mungkin dia berantem, copot tanduknya sehingga ada daging yang ke bawah tuh. Itu tidak boleh dipakai kurban. Kalau hanya patah ujungnya saja kambingnya masih boleh.
Kenapa? Karena nggak terbawa dagingnya. Jelas Pak ya? Kemudian wala ajfa, dan jangan terlalu kurus. Jangan terlalu kurus. Jangan di kambing kurus penyakitan, kurang makan ya. Wala majnunatan. Nah, ini yang agak bingung nih. Wala majnunatan, dan jangan kambing yang gila. Ayo Pak Midah, kambing gila gimana ciri-cirinya? Belum tahu. Siapa yang paham di sini kambing gila ciri-cirinya gimana? Hah? Kalau kambing gila gimana Pak ciri-cirinya? Kalau anjing gila mah ketahuan ya, galak, meler gitu. Kalau kambing gila gimana tuh? Ini mungkin bisa dipahami gini Pak ya. Itu belum lama, mungkin 3 atau 2 tahun ke belakang tuh di komplek Bulog dekat rumah saya itu ada kebo ngamuk Pak. Kebo ngamuk. Ada kebo ngamuk dari komplek Bulog, ketangkepnya di Sasak Jikin. Kan lumayan tuh ya, di Sasak Jikin. Untuk menghentikan kerbau itu, orang sudah nggak mampu karena ada beberapa rumah dan warung yang ditabrak-tabrakin, hancur. Harus pakai senjata, sehingga melibatkan Bimaspol waktu itu. Ditembak Pak, kebunnya ditembak sama Bimaspol, sampai polisi turun. Ya, iya. Jadi usut punya usut. Nah ini kesalahan. Ya ini yang adab kepada binatangnya kurang. Jadi ternyata ini kebo stres. Kenapa? Sahabat sejatinya dibunuh di depan mata dia. Jadi pemotongannya dilakukan persis di depan matanya. Jangankan pemotongan Pak, mengasah golok saja jangan di depan binatang. Tunggu saatnya ya, ngasahnya. Emang dia binatang Pak, nggak punya akal, tapi punya perasaan juga kali ya. Dia juga punya perasaan, ada takutnya. Dan kalau kita ngasah golok di depan dia takut juga. Apalagi kalau nyembelihnya diperlihatkan di depan matanya, itu pun akan berpengaruh pada kejiwaan. Kejiwaan ya. Pada mental si binatangnya. Nah ini kejadian. Akhirnya marah Pak. Semua ditabrak-tabrakin sampai harus ditembak sama polisi. Tapi hikmah di balik itu, uniknya ini kerbau itu berhentinya di tempat yang mana di situ ada musola yang kurban cuman kambing satu. Iya, di Sasak Jikin Pak. Sasak Jikin tuh ke belakang ada musola. Itu di musola itu yang kurban cuman kambing satu doang. Orang segitu banyak cuman kambing satu. Datang kebo ngamuk. Ditembak di situ, dipotong di situ. Ya udah, kata yang punya, udah buat orang sini aja. Rezeki. Ternyata begitu cara Allah. Ada hikmahnya. Emang segala hal pasti ada hikmahnya. Masya Allah, itu bolehnya kerbau berhentinya di tempat, di wilayah yang memang sepi daging kurban Pak. Allah ngirim rezeki dengan cara yang unik begitu. Dibuat itu kebo ngadat lah. Bayangin Pak, dari komplek Bulog ke Sasak Jikin kan lumayan itu ngejar-ngejar. Jauh juga kan ya. Itu di kampung itu. Nebaknya di situ itu kebo. Mungkin secara hakikat Allah ingin memberi rezeki pada orang-orang situ dengan cara seperti itu. Nah, untuk masalah adabnya, wayahnya kalau mau motong binatang, satu ngasah bendo, ngasah pisau jangan di depan binatang. Yang kedua, kalau lagi menyembelih jangan di depannya, kalau bisa tutupin matanya, atau ketika prosesi penyembelihannya ditutupi oleh spanduk atau lain sebagainya ya, supaya jangan ngelihat. Yang ketiga, kasih minum. Binatang itu Pak kalau haus dan lapar biasanya stres. Kalau stres nggak mau nurut, galak. Makanya perhatikan, kalau kita mau memotong binatang kurban, kasih minum dulu, pastikan dia nggak haus. Ya, ini adab nih Pak ya. Kalau orang beriman sama binatang aja beradab, bayangkan itu ya. Agama kita mah menjaga adab luar biasa. Sama binatang aja kita berperi kebinatangan kita mah gitu. Ya, kan ada peri kemanusiaan, ini peri kebinatangan juga gitu ya. Juga ada itu. Jaga baik-baik. Makan dan minumnya jangan sampai disembelih dalam kondisi lapar atau haus. Itu biasanya akan ngadat, akan susah ditaklukkan. Begitu ya. Tayyib, kita lanjutin dulu.
Wala maridatan maradhan yufsidu lahmaha. Jangan sampai binatang kurbannya itu sakit, yang mana sakitnya ini bisa berefek kepada kuantitas dagingnya. Artinya apa? Membuat kambing itu kurus. Jadi kalau ada kambing sakit, sapi sakit, yang mana sakitnya itu menggerogoti tubuhnya sampai kurus, maka ini kambing atau sapi tidak boleh dipakai untuk kurban. Gitu Pak ya. Jadi mohon teliti dalam membeli hewan kurban, jangan sampai ketipeng ya. Kemudian jangan sampai rusak telinganya, au lisaniha, atau lidahnya jangan sampai kepotong. Au dhariha, atau tanduknya. Maksud tanduk di sini kecabut dagingnya. Ya, au alyatiha, atau kedua pinggulnya. Jangan sampai ada kebo, ada sapi, ada kambing, pinggulnya copot. Bagaimana itu jadinya? Ya, somplak. Kemudian wa alla tadhhaba jami'u asnaniha. Nah, ini penting. Memang salah satu syarat binatang kurban itu kupak. Tapi kupaknya hanya sebagian. Ini kalau ada kambing ompong semua. Copot semua giginya tanpa sisa. Semua giginya tanpa sisa. Ini pun nggak boleh Pak. Ini pun nggak boleh. Perhatikan baik-baik kita kalau beli kambing, jangan-jangan ompong semuanya lagi. Nah, kalau kupak memang syarat. Tapi kalau semuanya copot, ini bisa mengurangi keabsahannya. Begitu ya. Wa ayyanuya, nah at-tadhiyah biha inda dzabhi au qablahu. Sebelum pemotongan, sebaiknya yang punya kurban itu motong sendiri. Yang paling afdol orang yang berkurban motong sendiri. Bisa kira-kira motong dirinya gitu maksudnya? Motong binatangnya dengan tangannya sendiri. Oh gitu. Ya Allah. Kita salah paham lagi. Salah paham. Kalau ngaji nggak ngopi begitu, salah paham mulu ya. Nah, kalau memang tidak bisa memotong dengan tangannya sendiri, wakilkan kepada orang yang berhak dan mampu. Siapa dia? Satu, seorang jagal itu, pemotong hewan itu, satu, dia harus orang Islam. Satu, ya. Yang kedua, tidak boleh orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai pemotong hewan kurban ini hobi meninggalkan sholat. Hobi meninggalkan sholat. Ya, dua. Ya, yang ketiga, kalau ahlu kitab masih boleh menggunakan pisau yang tajam, jangan tumpul. Menggunakan pisau yang tajam, jangan tumpul. Maka perhatikan Pak, kita boleh miara jagal, maksudnya menyewa jagal boleh, tapi perhatikan jagalnya ini yang menjaga ibadahnya supaya afdol, maksudnya Pak, gitu ya. Takutnya begini, atau sholat aja kagak, gimana mau bismillah gitu, kan gitu ya. Nah, takutnya akan berpengaruh kepada keabsahan. Makanya udah serahkan aja kepada ahlinya, Ustaz Amil Qasim aja ya. Dia mah yakin ahli ibadah ini Pak ya. Insyaallah dagingnya wangi kalau boleh motong mah itu. Harum dagingnya nanti ya. Nah ini. Thayyib. Kemudian kalau memang tidak bisa, maka berwakil kepada orang yang mampu melakukannya, dan lebih baik untuk membaca doanya. Gimana doanya Ustaz? Memotong kambing itu? Seperti itu Pak ya. Ini buat yang memotong. Tapi jangan lupa lafaz bismillahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi, Allahu akbar, Allah, begitu. Jangan lupa sholawat juga ya. Diselipkan sholawat di situ. Baik, sedikit lagi. Waktu tadhiyah ba'da tulu'i syamsi yauman nahar. Waktu memotong itu setelah terbit matahari pada hari Id. Wa mudi'i qadri rak'ataini khutbataini khafifatin, dan setelah melaksanakan 2 rakaat salat sunnah Id dan 2 kali khutbah yang ringan. Jadi kalau khutbah Idul Adha usahakan lebih ringan, maksudnya lebih singkat daripada Idul Fitri, baik durasi waktunya maupun waktu memulainya. Kalau Idul Fitri mulainya jam 7, maka Idul Adha mulai setengah 7 udah mulai. Lebih pagi. Kenapa? Karena setelah sholat Idul Adha kita adakan acara pemotongan, maka lebih pagi lebih baik. Kemudian khutbahnya diperpendek, sholatnya boleh agak panjang.
Ya, jadi antara khutbah dengan sholat sebenarnya afdolan panjangin sholat, pendekin khutbah. Khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Tapi jangan terlalu panjang, takut ada aki-aki pingsan di belakang. Ya, nanti beres sholat ada yang syahid lagi ya. Ini gotong-gotong beres sholat. Nah ini, tayyib. Wajibu, kemudian wajibu tasadduqu min lahmiha ni'an. Dan wajib mensedekahkan hewan kurban itu dalam kondisi mentah. Mentah. Ini bedanya kurban dengan akikah. Kalau akikah dalam kondisi matang, kalau kurban dalam kondisi mentah. Ya. Wala yajuzu bai'u syai'in minha. Paling penting ini. Tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban itu. Kasus kulit ini, kasusnya kulit ini, gimana caranya ini ya? Gimana? Nggak boleh Pak. Begini Pak, nggak boleh itu kalau belum dibagiin sebenarnya. Jadi maksud saya nanti tolong panitia kurban lebih detail. Jumlah kaki, jumlah kepala, kulit kumpulin dulu. Jangan sampai tiba-tiba kaki menghilang. Ya, ekor menghilang, tiba-tiba di belakang pintu berhari-hari lupa diambil, pas buka pintu masuk musola ada ekor kambing itu, ada yang ngumpetin lupa diambil ternyata. Gini Pak caranya, bukannya penerima kurban itu ada dua tipikal, penerima kurban. Yang pertama orang miskin, yang kedua orang kaya. Itu bahasa kita Pak. Kalau bahasa Quran mah, bahasa agama orang cukup. Karena orang cukup itu insya Allah kaya Pak. Tapi orang kaya belum tentu cukup. Setuju nggak? Betul nggak? Karena banyak orang kaya tapi merasa nggak cukup aja hidupnya. Tapi kalau orang cukup mah insya Allah Pak kaya. Atau mau bangun rumah duitnya cukup. Mau beli mobil Alphard duitnya cukup. Beli tanah 2 hektar duitnya cukup. Iya. Mau nikah lagi cukup katanya. Makanya dua tipikal orang. Satu miskin. Kalau orang miskin yang menerima daging kurban, perhatikan Pak ya. Kalau orang miskin, orang yang susah menerima hewan kurban, haknya dua. Satu hak memakan, hak diafah. Yang kedua hak menjual. Jadi kalau orang yang susah, orang yang nggak mampu, dia boleh makan tuh daging kurban dan dia pun boleh menjualnya. Misalkan ada kebutuhan mendesak, ya, ini ada hewan kurban lumayan, dijual untuk menutupi kebutuhan yang mendesak tersebut, boleh. Kenapa? Karena orang miskin itu punya hak makan dan menjual. Tipikal yang kedua, orang yang kedua penerima kurban adalah orang yang berkecukupan, orang mampu, orang kaya. Kalau orang kaya haknya cuma satu, hak memakan saja, tidak boleh menjual. Makanya kalau orang mampu menerima kurban boleh nggak? Boleh, karena kalau kurban itu sedekah bukan zakat. Jadi yang miskin yang mampu boleh sama menerima. Tapi kalau yang miskin haknya dua, boleh makan, boleh ngejual. Tapi kalau orang kaya, orang mampu hanya boleh memakan, tidak boleh menjualnya. Jelas Pak ya? Nah lalu kulit gimana nasibnya ini? Biasanya kulit mau diapain? Mau dijual apa mau dibikin kikil? Dijual buat apaan? Buat beli kresek. Saya yakin buat beli rokok panitia ini. Boleh Pak, boleh. Gimana caranya? Gampang sebenarnya. Misalkan ada 10 kulit, misalkan kumpulin dulu 10-10-nya, tunjuk satu orang panitia, serahkan sama dia. Ya, tunjuk satu orang panitia, kalau bisa beribu maaf supaya ini kambing bisa dijual, panitia yang ditunjuk jangan orang yang mampu. Paham gak maksudnya? Tadi kan kalau haknya orang yang mampu apa? Cuma makan, gak boleh
nggak jual. Maka tunjuk satu panitia, yang mana panitia ini nanti dia akan terima 10 kulit itu, nanti dia akan jual. Dia yang ngejual tuh. Kok boleh? Kan sudah dibagikan. Sudah dibagi. Kalau sudah dibagikan, mau dimakan boleh, mau dijual boleh. Ini yang masalah. Jangankan kulit, itu kambing belum dipotong, malamnya udah di DP-in. Ya kan? DP kulit. Ustaz Qasim, Ustaz, ini duit 1 juta buat Ustaz. DP-in ya. Udah DP, Pak. Nah ini kan masalah ini. Nggak boleh menjual, DP dipotong aja belum udah DP duluan. Nah ini masalah, nggak boleh, ya? Nggak boleh. Caranya silakan kasihkan. Nah, beri pemahaman panitia ini. Misalkan Bang Pulan, ini diserahkan ke abang, kulit ini nanti abang silakan jual tuh. Ketengkulak lagi nungguin aja di luar no. Tengkulak kulit no, lagi nungguin di luar. Jual ke dia, nanti hasilnya bang, wayahnya kita pakai buat konsumsi panitia. Begitu cara ngakalinnya. Habis jual ngilang dia. Wah suwe bener gua. Makanya pilih yang amanah ya. Iya, pilih yang amanah. Iya, jangan pilih RT Asdi. Ya, pilih yang mana? Kok begitu? Bukan apa-apa, supaya jadi sah, Pak. Ya, kalau belum diberikan sudah dijual, apalagi sudah di DP malamnya, lah ini nggak boleh. Tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban kalau statusnya belum dibagikan. Tapi kalau sudah dibagikan, orang yang dibagi itu dia punya hak masing-masing. Kalau orang mampu, dia hanya boleh memakannya. Orang yang kagak mampu, boleh makan, boleh menjualnya. Nah, caranya gampang. Salah satu panitia berikan kepada beliau semuanya. Nanti dia yang akan jual beli sama tengkulak kulit tuh. Tapi tolong yang amanah orangnya, ya Pak. Satu, masalah kulit tuh. Yang kedua, masalah konsumsi panitia. Biasanya ini mah, kalau panitia kurban suka pengen bikin sop. Ya enggak? Makan bersama kan? Suka ngambil daging dari situ kan? Bener enggak? Itu langsung ambil apa izin dulu? Langsung ngambil dagingnya apa izin sama yang punya dagingnya? Izin enggak? Ragu saya. Comot aja kan langsung kan? Langsung comot kan? Langsung ambil kan? Nah, ini salah lagi aja. Kok salah? Gini, Ustaz Qasim ketinggalan rokok Samsu di meja. Ya, datang Pak Ida. Rokok siapa ini ya? Enak kayaknya, ambil dah. Diisep tuh rokoknya. Ya diisep rokoknya. Nah, saya tanya, Pak Mida ini udah halal belum isep rokoknya? Udah halal belum? Kok belum? Jangan udah dimakan baru bilang. Udah keburu masuk ke perut kita. Nah, gimana caranya supaya jadi jelas kehalalannya? Misalkan begini, Bapak mau masak sop sapi. Nah, sapi ini punya siapa? Bapak Pulan. Bilang ke Bapak Pulan, Pak, nanti jatah daging Bapak sebagian dimasak buat konsumsi panitia. Kira-kira Bapak ridho apa kagak? Kata dia, enggak ridho, jangan. Suwe amat enggak ridho. Udah capek-capek ngomong ya. Tapi kalau dia bilang ridho, nah itu yang diambil. Dan yang diambil hanya daging orang itu saja. Yang lain nggak boleh dicomot. Kok begitu? Karena itu yang sudah halal, sudah ada ridho pemiliknya. Makanya tandain yang mau dimasak ini daging siapa. Minta ridhonya sama orang itu. Yang dipinta apa? Jatahnya dia. Karena bagaimanapun sang pemilik hewan kurban itu punya jatah di situ, ya. Tapi tetap dia kasih juga jatahnya. Tetap hanya saja kita minta sebagian dari binatang, dari daging yang dia punya untuk kita makan bareng-bareng. Kan enak, Pak, halal jadinya. Ya kan? Timbang segitu doang. Sepele ya? Sepele kan ya? Tapi awas, Pak. Orang itu ketulangan, saya tanya, sama tulang ikan peda
apa tulang kambing? Kita tulang yang kecil nyangkut nih biasanya, tapi kalau tulang gede jarang yang nyangkut. Justru kita tersandung itu masalah kecil, bukan masalah besar, Pak. Kalau masalah besar orang hati-hati, tapi kalau masalah kecil biasanya disepelekan. Nah, sepele. Nah, kesalahan yang disepelekan dan dianggap benar lama-lama menjadi kebenaran. Berita bohong yang disiarkan setiap hari lama-lama jadi kebenaran. Kesalahan yang dibiarkan dan berlarut-larut, maka kesalahan itu akan berubah menjadi kebenaran. Dianggap benar maksudnya, padahal salah. Nah, sekarang kita rubah paradigmanya, ya. Kita rubah. Ayo, kalau panitia mau masak, wayahnya daging mana yang mau dipakai, izin sama yang punyanya. Jelas nih, Pak. Saya kenapa sampaikan ini? Karena ini jarang dibahas. Dianggap biasa aja gitu, padahal ini belum jelas, Pak. Kan kita pengen yang masuk ke perut kita barang halal semua, Pak. Bapak kan jadi panitia kurban, mulia Pak itu. Makanannya nggak jelas. Pekerjaannya mulia, makanannya nggak jelas, belum halal. Kan sayang. Amalnya udah bagus, makanannya kagak bagus. Kan sayang jadinya. Udah berkorban, banyak tenaga keluar, kadang bergadang dan sebagainya, pas makannya makanan yang kagak halal, kan sayang jadinya. Nah, saya mengantisipasi kalau itu memang mau dilakukan, maka mintalah izin kepada orang yang bersangkutan. Mau pakai kambing siapa, mau pakai sapi siapa, ngomong sama orang. Cukup ngomong doang. Kalau dia bilang iya, udah selesai gitu doang. Kan omongan penting, Pak ya. Emang kalau orang nikah sahnya pakai apa? Pakai mulut kan? Saya terima nikahnya, kawinnya, jadi itu halal. Sah kan? Tiba ngomong doang. Lah sama itu juga. Tiba minta izin doang. Sah. Bukan sah, boleh gitu. Boleh, silakan. Udah halal tuh. Jelas, Pak ya? Baik. Ya? Yang kemarin-kemarin mah nggak tahu, udah jadi kotoran kali mudah-mudahan. Asal jangan jadi daging berdarah aja. Nah ini Pak ya. Jadi mulai sekarang karena kita sudah ngaji, udah tahu hukumnya, mari kita perbaiki amal kita dengan sebaik-baiknya ya. Terakhir, wa yukrahu ayyazila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi ashri dzulhijjah hatta yudhhiya. Terakhir, buat yang berniat kurban ya, buat yang niat kurban, yang kurban Pak ya, yang mau kurban, maka wayahnya mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tiba waktu pemotongan jangan memotong kuku dan rambut. Jangan nyukur, jangan motong kuku, jangan nyukur rambut, jangan nyukur jenggot, nyukur ketek, bulu-bulu yang lain. Biar kejabala aja. Ya tinggal dibabat nanti bareng. Silakan. Itu buat siapa? Yang kurban. Yang kagak ngapain? Bala-bala aja itu, bala-balain aja. Ini buat yang kurban ya, atau ada niatan kurban, maka menahan untuk memotong kuku dan rambutnya dari tanggal 1 sampai tiba waktu pemotongan. Nah, setelah dipotong silakan nyukur, silakan potong kuku. Apa hikmahnya? Supaya kan segini Pak. Saya tanya, rambut dan kuku ini sering kita potong kan? Sering kita buang kan? Betul nggak? Kok kenapa nih hal-hal yang remeh seperti ini nggak boleh dipotong? Kan rambut dipotong ya paling kita buang kan, jarang disimpan. Atau kuku kita potong, kita buang. Bayangkan, ini menunjukkan bahwa bagian tubuh yang remeh seperti rambut dan kuku saja itu akan memberikan saksi nanti di hari kiamat, bahwasanya Bapak Fulan bin Fulan ini telah berkurban di jalan Allah, maka dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuku dan rambut jangan dihilangkan, nanti mereka tidak bisa bersaksi di hadapan Allah. Tuh, kenapa? Karena bagian tubuh yang sering dipotong kuku dan rambut. Kan jarang orang motong hidung kan? Nggak ada lagi. Jarang lagi. Motong kuping kan enggak. Pasti kalau hidung, kuping, bibir menempel kan? Nah yang sering dibuang ini rambut dan kuku. Makanya wayahnya tanggal 1 sampai tiba waktunya pemotongan, tanggal 10 rambut dan kuku dan bulu-bulu yang lainnya enggak usah dibabat,
biarkan bala aja dulu biarin. Ya, nanti kalau mau dipotong datang aja ke RTSD ya. Minta dibabatin. Kalau niatnya sudah motong kuku gimana Pak? Ya? Kalau niatnya sudah motong kuku. Niatnya sudah motong kuku. Niat korbannya. Sudah motong kuku. Iya. Ya, enggak masalah. Memang dianjurkannya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau keburu motong ya enggak masalah. Ini mah buat ya, ini kan sunnah hukumnya Pak ya. Sunnah. Tapi buat yang niat, walaupun baru sekedar niat nih Pak, belum ada rezekinya, tahan aja. Siapa tahu, ya enggak? Jadi kenyataan, niat insyaallah. Enggak nazar ini mah, tekad gitu, azam. Boleh, silakan. Gitu Pak ya. Tanggal 10 enggak ada rezeki, tanggal 11-nya nyalo gol. Misalkan nyalo tanah gol. Waduh, hayang kurban tanggal 11 nih. Ya hari Sabtu motong. Boleh. Tanggal 12 potong. Tanggal 13 potong. Karena pemotongan dari tanggal 10 sampai 13 4 hari. 10, 11, 12, 13 4 hari, Pak. Jadi panitia ini kalau memang Jumat mepet bisa diundur hari Sabtunya. Kalau memang mepet pemotongannya. Kalau binatangnya banyak, tapi kalau timbang sapi 3 mah tuh keburu kali ya. 2 jam kelar. 2 jam kelar ya. Habis motong sapi kan katanya mau Jumatan ya. Iya. Oh gitu. Gitu ya. Insya Allah. Ya gitulah, silakan. Jadi kalaupun misalkan ada kondisi yang mendesak mau diundur tanggal 11-nya boleh-boleh saja pemotongan, nggak masalah. Tapi memang yang paling afdol itu tanggal 10. Sensasinya dapat gitu. Itu ada kan motong enaknya ya. Oke. Sudah Isa ya? Oh iya, baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada Senin nanti saya nggak bisa isi ya. Oh gitu. Nanti jadi tinggal praktek Pak ya. Tinggal praktekan. Nanti ini besok Rabu sudah tanggal 1 Dzulhijjah sampai Jumat yang akan datang itu tanggal 10 Dzulhijjah. Selamat mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan ya. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang didapat dan diamalkan. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.